Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Aulia dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang sudah saya analisis. Novel ini yang berjudul Surat Kecil Untuk Tuhan yang bertemakan kesehatan. Nama pengarang dari novel Surat Kecil Untuk Tuhan ini adalah Agnes Tifanor. Penerbitnya adalah Indra Publisat Jakarta. Tahun penerbitnya 2008 dan jumlah halamannya 232. Novel ini termasuk novel non-fiksi. Di dalam sebuah novel, pasti ada unsur inspirasinya. Unsur inspirasinya meliputi tema, alur, tokoh, penokohan, amanat, latar, dan sudut pandangnya. Untuk tema dari novel Surat Kecil Untuk Tuhan ini yaitu perjuangan seorang remaja yang melawan kanker ganas, tetapi ia masih memiliki semangat untuk bertahan hidup. Novel Surat Kecil Untuk Tuhan ini menggunakan alur maju karena berdasarkan ceritanya urutan waktu yang berjalan maju. Baiklah, tahapan alur yang pertama kita harus tahu pengenalan ceritanya. Keke adalah seorang anak yang cantik dan pandai. Ia juga suka bermain voli dan memiliki banyak teman. Tentunya ia memiliki keluarga yang bahagia. Walaupun ayah dan ibunya sudah lama berpisah, tapi ia bahagia dengan apa yang ia miliki. Kedua, pemunculan konflik. Di sini, Kiki, kakaknya Keke, menderita sakit mata. Pada saat itu sakit mata emang sedang banyak tertular sehingga menyerang siswa di sekolahnya. Dan pada saat itu juga ternyata Keke tertular penyakit tersebut sehingga mata Keke membengkak. Awalnya memang bengkak biasa, tapi lama-kelamaan bengkak tersebut makin membesar sampai ke wajah Keke ikut membesar, dan dokter pun memvonis Keke mengidap penyakit kanker jaringan lunak yang amat ganas. Lanjut ke klimaks. Lama-kelamaan kanker itu mulai melemah. Keke melemah. Tapi ayah Keke terus berusaha untuk menyembuhkan Keke. Setelah melakukan pengobatan alternatif ke sana kemari, keadaan Keke tak kunjung sembuh. Hingga akhirnya Keke bertemu dengan seorang profesor yang hebat. Kemudian Keke melakukan pengobatan kemoterapi. Kemoterapi ini berhasil walaupun Keke harus merasakan dingin dan rambutnya berguguran. Penurunan konfliknya, kanker tersebut sempat hilang, namun kanker itu datang kembali dan semakin menyebar. Ayah Keke terus berusaha untuk membahagiakan orang di sekitarnya. Ia pun mulai menyadari bahwa hidupnya takkan lama lagi. Ia makin rajin karena ia ingin tetap belajar pada saat detik-detik terakhir hidupnya. Penyelesaiannya, setelah berusaha sedemikian kerasnya dengan tak ada hasil, maka Keke harus merelakan Keke jika Keke harus pergi meninggalkannya. Saat Keke dirawat di rumah sakit, Keke sempat koma untuk beberapa lama dan sempat terbangun dari komanya. Namun setelah itu ia kembali tertidur untuk selamanya. Ayah dan keluarganya yang lain telah merelakannya, dan pada saat Keke memejamkan mata, seluruh ruangan tempat Keke dirawat harum bunga melati. Dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan ini terdapat beberapa tokoh, yaitu tokoh utamanya adalah Keke, kedua ayah Keke, ketiga Andi, lalu sahabat Keke yaitu Fada, Maya, Siva, Ida, dan Andini. Lanjut penokohannya. Yang pertama Keke atau Gita Sesa Wanda Cantika. Tokoh utama yang berperan sebagai aku, seorang remaja yang aktif, cerdas, dan percaya diri, memiliki keinginan dan cita-cita walaupun hidupnya tidak lama lagi. Yang kedua ayah Keke, seorang ayah yang sabar dan baik, selalu berusaha bijaksana dan perhatian kepada ketiga anaknya. Tiga sahabat-sahabat Keke yaitu Fada, Maya, Siva, Ida, dan Andini, baik, setia menemani Keke di saat-saat terakhir. Keempat Andi yang sabar, perhatian, penyayang, dan baik. Lalu Pak Ius yang sangat setia pada keluarga Keke, baik dan juga penyabar. Latar dari novel Surat Kecil Untuk Tuhan ini, latar waktunya pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Sedangkan pada latar tempatnya terjadi di Jakarta, Bandung, dan Singapura. Amanat dari novel Surat Kecil Untuk Tuhan ini yaitu yang pertama, dalam menghadapi cobaan yang berat, kita harus tetap semangat dan bangkit, dan juga tidak pantang menyerah.
sebuah novel itu juga terdapat unsur ekstrinsiknya, yaitu yang meliputi latar belakang seorang pengarang dan nilai yang terkandung dalam sebuah novel. Latar belakang pengarang yang bernama Agnes Devanor adalah seorang fenomenal dalam dunia sastra Indonesia. Ia memulai karirnya sebagai seorang penulis amatir di sebuah blog. Kemudian dengan cepat berkembang menjadi penulis yang mau belajar hingga melahirkan novel online dan 42 cerpen yang melekat bagi semua pembaca di situs pribadinya. Nilai yang terkandung dalam novel Surat Kecil Untuk Bernyanyi yaitu nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Kritik untuk novel ini yaitu novel ini dapat menyentuh hati para pembaca. Novel ini hampir tidak memiliki kekurangan karena ceritanya yang diambil dari kisah nyata seorang gadis yang bernama Gita Sesa Walda Cantika atau sering disebut Keke, yang menjalani sisa hidupnya dengan berperang melawan kanker sampai akhir hayat hidupnya. Kaidah kebahasaannya yang pertama, kata sikap yaitu sendiri, terdeteksi, cukup beruntung. Kata benda, kekeh, Indonesia, dan ayah. Kata metafora yang menjelaskan perbandingan, dan kata rujukan aku, saya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.